Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ya materi kita mengenai larutan penyangga. Insya Allah nih materi yang terakhir ya, materi yang terakhir di larutan penyangga. Memang babnya pendek ya. Kemarin kan pertemuan pertama waktu sebelum liburan ya, kita membahas tentang membedakan yang mana yang penyangga, yang mana yang bukan penyangga. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kita sudah menghitung pH-nya ya. Kalau penyangga asam, pH-nya itu kan H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi ya. Yang ketiga, kalau larutan penyangga basa itu berarti pH-nya itu OH- ya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, sekarang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat larutan penyangga ya. Nah, kenapa nanti pada akhirnya penyangga itu penting gitu ya. Kamu kan sudah kemarin juga sudah ulangan lisan ya di biologi ya, bahwa di dalam tubuh kita itu ada, di dalam darah terutama ya khususnya, itu terdapat yang namanya larutan penyangga. Nah, sebenarnya kenapa sih perlu adanya larutan penyangga di dalam tubuh kita ya? Oke, nah kita akan bahas hari ini. Nah, Bapak punya satu contoh soal ya. Ini Bapak fotoin dari buku Bapak. Suatu larutan buffer atau penyangga dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Berapa pH larutan yang akan terjadi jika, nah ini kan ini Bapak rubah sedikit ya. Bapak tambahin soalnya, maksudnya ini Bapak ganti jadi soal B, yang ini C, yang ini D. Nah, soal A-nya itu adalah Bapak mau mencari pH awalnya, pH awal larutan penyangga sebelum nanti ditambah gitu ya, pH awalnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu ya. Kita mencari pH awalnya. Nah, sebelumnya di sini larutan penyangganya itu ada CH3COOH ketemu sama CH3COONA ya. Nah, CH3COOH-nya ini adalah asam lemah. Nah, yang ini merupakan garam ya. Nah, garamnya ini kan nanti diuraikan menjadi CH3COO- gitu ya, sama Na+. Nah, CH3COO-nya inilah yang disebut dengan basa konjugasi. Seperti itu ya. Nah, oke deh. Ininya CH3COOH-nya itu 100 ml. Terus konsentrasinya 0,1 molar. Basa konjugasinya itu 100 ml juga, konsentrasinya juga 0,1 molar. Nah, berarti kan ini larutan penyangga asam ya, karena campurannya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Berarti kita pakai rumusnya itu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi, kayak gitu ya. Oke. Nah, Ka-nya di sini nggak ada ya. Ka-nya Bapak tambahin ya. Ka-nya misalkan 1 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Berarti kan Ka-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah. Mol asam lemah itu berarti V dikali M kan ya. Kan ini rumus molaritas ya. Kan M sama dengan N per V. Berarti kalau mencari N sama dengan M dikali V. Atau ini kali ini aja langsung gitu ya. Yang atas kita kalikan deh, 100 dikali 0,1 itu kan berarti hasilnya 10 milimol ya kan. Mililiter berarti milimol ya. Ini juga 100 dikali 0,1 berarti 10 milimol. Berarti nanti mol asam lemahnya itu adalah 10 milimol. Mol basa konjugasinya juga 10 milimol. Nah, ini kan nanti bisa dicoret ya. Coret sehingga H plusnya itu 1 kali 10 pangkat min 5 kan berarti 10 pangkat min 5 ya. Nah, maka pH-nya adalah
Ini pH awal ya, pH awal sebelum dia ditambahkan apapun ya, kayak gitu. Nah sekarang bagaimana kalau yang B ya, kalau dia itu ditambahkan 5 ml HCl 0,1 molar. Jadi larutan penyangga itu kita tambahkan 5 ml HCl 0,1 molar, seperti itu ya. Nah ini juga sama ya, kita rubah dulu ke dalam mol, ada volume, ada molaritas, berarti kan kita bisa cari molnya ya. Mol sama dengan V dikali M ya, berarti 5 dikali 0,1, molnya itu adalah 0,5 milimol ya. Nah sekarang Bapak tanya, HCl itu asam atau basa sih? Asam ya. Kenapa asam? Karena HCl itu adalah H+ sama Cl- ya. Berarti kalau misalkan HCl-nya itu 0,5 milimol, berarti H+-nya berapa? 0,5 juga ya, karena koefisiennya 1 sama 1. Pak, kenapa sih harus diionkan dulu? Iya, kebetulan ini asamnya adalah HCl. Seandaikan ya di sini ya. Seandaikan aja misalkan asamnya itu bukan HCl, misalkan asamnya adalah H2SO4. Nah, berarti kan dia menjadi H+ terus SO4 2- gitu kan ya. Kemudian di sini 2 berarti 2H+. Seandainya dia H2SO4 dan molnya itu 0,5 milimol, berarti H+-nya apakah 0,5 milimol juga? Enggak ya. Kenapa? Karena H2SO4-nya itu kan 1 ya koefisiennya ya. Ini koefisiennya 2, berarti ini jadi dikali 2 kan, 1 milimol. Jadi yang kita mainkan itu adalah si asamnya. Asam itu adalah si H+-nya ya. Kayak begitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini asam sebanyak 0,5 milimol ini ditambahkan ke dalam larutan penyangga yang A tadi, yang si CH3COOH ya, si CH3COOH yang mengandung tadi ya, yang larutan penyangga awal kan CH3COOH sama CH3COONA ya, seperti itu. Nah, ini adalah asam ya, asam lemah. Yang ini tadi CH3CONA, garam yang ada CH3COO-nya atau basa konjugasi ya. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi ada sebuah larutan penyangga tadi di awal ya, CH3COOH sama CH3COO- ya, asam sama basa konjugasi, ditambahkan si HCl ya, ditambahkan si HCl sebanyak 0,5 milimol ya. Nah, awalnya asamnya berapa sih? Awalnya kan asamnya 10 milimol ya, asam lemahnya si CH3COOH. Dia 10 milimol ya. Nah, CH3COO- itu juga 10 milimol ya enggak? 10 milimol. Ini awalnya ya, yang soal yang A ya. Awalnya CH3COOH-nya ada 10 milimol, CH3COO-nya atau CH3CONA-nya juga ada 10 milimol. Makanya kan dimasukin ke sini 10-10 ya. Nah, kemudian ditambahkan HCl sebanyak 0,5 milimol yang ini kan. Nah, kayak gitu. Kira-kira kita satu-satu dulu. Yang pertama dulu, CH3COOH. CH3COOH kan asam. Ditambahin asam juga. Kira-kira ditambahin temen apa ditambahin lawan? Ketambahan temen kan dia. Bapak ulangi ya, CH3COOH ini merupakan asam ya. Ditambahin HCl. HCl ini asam juga. Asam kalau ketemu asam berarti ditambahin temen apa ditambahin lawan? Ditambahin temen, jadi dia semakin asam kan. Yang tadinya 10 milimol ditambahin 0,5 milimol, jadi asamnya menjadi 10,5 milimol, kayak begitu. Paham ya? Nah sekarang yang CH3COO- dia adalah basa konjugasi, ditambahin HCl, ditambahin asam. Kira-kira kalau basa ketemu asam itu ketemu temen apa ketemu musuh? Ketemu musuh kan, jadi basanya semakin berkurang. Jadi di sini tandanya minus 0,5 milimol.
ya, sehingga menjadi 10 dikurang 0,5 9,5 milimol. Sekali lagi ya Bapak ulangi, Pak, kenapa tanda plus sama tanda minus ini dari mana sih? Kenapa plus? Karena kan awalnya ada asam lemah ya kan, CH3COH punya si asam lemah ya 10 milimol ini ya, ditambahin HCl. HCl itu sifatnya adalah asam juga, asam ketemu asam berarti kan dia semakin asam, tambah asam ya enggak? Karena dia ketemu temen kan, makanya tandanya plus. Tapi kalau misalkan yang bawah nih, yang kedua ya, si CH3COO- ini basah ya kan, basah konjugasi kan, basah ketemu sama HCl asam. Nah sekarang kalau misalkan basah ketemu asam, dia ketemu teman apa ketemu musuh? Ketemu musuh, berarti mengurangi sifat basahnya dia kan. Nah inilah makanya ada tanda minus di sini. Jadi yang tadinya basahnya 10 milimol, gara-gara ketemu asam 0,5 milimol, ketemu musuhnya basahnya tinggal 9,5 milimol. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Nah sekarang kita masukin lagi deh ke rumus pH. Kan H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah gitu ya, per mol basa konjugasi. Tapi kita masukin yang baru ya, asam lemahnya kita ganti jadi 10,5, sekarang basa konjugasinya kita ganti menjadi 9,5 ya. Ka nya kan tadi kan 1 kali 10 pangkat min 5 ya, yang ini ya Ka nya ya. Oke, nah mol asam lemahnya jangan 10 lagi ya, mol asam lemahnya itu yang kita masukkan sekarang yang baru, yaitu 10,5 milimol per mol basa konjugasinya yang baru juga 9,5 milimol. Oke, ini kan tinggal matematika aja ya. 10, kalau Bapak pakai kalkulator ya biar cepet ya, 10,5 dibagi 9,5 itu hasilnya adalah 1,1. 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1,1. Kan bisa aja dong Bapak tulisnya H plusnya itu sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH nya adalah 5 min log 1,1. Ini seandaikan 1,1 Bapak cari di kalkulator ya. Log 1,1 itu kalau Bapak cari di kalkulator itu adalah 0,04. 5 dikurang 0,04 berapa sih? 0,04 sama dengan 4,96 ya. Oke, ini Bapak kotakin dulu sama Bapak ya. Bapak kotakin dulu 4,96. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Nah, apa namanya? Oke, sekarang Bapak lanjutkan ya sama Bapak ya. Sekarang kita ke nomor yang C. Misalkan ke nomor yang C. Nah, yang C itu ditambahkan 5 ml NaOH 0,1 molar ya. Ditambahkan 5 ml NaOH 0,1 molar. Sama ya seperti tadi ya, ada V, ada M ya. Nah, V-nya itu kan 5, M-nya itu 0,1, berarti molnya itu kan 5 kali 0,1 aja ya, sama kayak tadi ya, 0,5 milimol. Nah, tadi yang A itu, larutan penyangganya itu terdiri dari asam lemah, yaitu si CH3COOH, dan basa konjugasi ya, basa konjugasi yaitu si CH3COO- dari CH3CONA ya, masing-masing 10 milimol ya kan ya, yang A tadi ya, sama kayak soal yang B juga tadi. Nah, ditambahkan NaOH. Nah, kira-kira yang atas nih, ini kan asam ya, asam lemah ditambahin basa. Kira-kira nanti simbolnya minus apa plus di sini? Minus. Kenapa minus? Karena asam ketemu basa, ketemu musuh kan dia kan. Yang enggak, dikurangi 0,5 sama dengan 9,5. Kayak gitu ya. Nah, sama yang basa konjugasi. Ini basa konjugasi ketambahan basa. Basa ketemu basa, berarti ketemu teman apa ketemu musuh?
ketemu teman kan. Nah, maka plus 0,5 sama dengan 10,5. Paham ya sampai sini ya? Sama seperti yang B tadi, cuman kan kalau B tadi ditambahinnya HCl. Nah, kalau misalkan sekarang yang C ditambahinnya NaOH. Jadi kebalikannya, yang asam ketemu NaOH ketemu basa, jadi dikurangin karena ketemu musuh ya. Yang basa ketemu basa temennya, jadi ditambahin ya 10,5. Seperti itu ya. Oke deh. Nah, kalau kayak begitu, kita cari lagi pH-nya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Tapi kita pakainya yang baru ya, yang ini ya. Kayak Ka-nya kan tadi 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah 9,5 milimol ya kan, per 10,5 milimol. Seperti itu ya. Nah, 9,5 dibagi 10,5 itu kalau 10,5 itu kalau di kalkulator itu adalah 0,9 dikali 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti kan hasilnya sama aja kayak 0,9 kali 10 pangkat min 5 karena kan kali 1 ya. Nah, berarti H plusnya segitu ya. Berarti pH-nya adalah 5 min log 0,9. Nah, ini kan kalau Bapak cari di kalkulator nih, kalian bisa cek sendiri di kalkulator ya. Log 0,9 itu sama dengan minus 0,04 ya, minus 0,04. Jadi kan kalau minus ketemu minus jadi plus ya nggak sih? Berarti 5 plus 0,04 sama dengan 5,04 ya. Ini Bapak kotakin dulu sama Bapak ya. Oke deh. Sekarang yang D. Soalnya apa yang D? Ditambahkan Aquades. Aquades itu air ya. Air hingga volumenya menjadi 500 ml. Kira-kira kalau ditambahkan air itu kan dia kan netral ya. Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau tadi kan ditambahin asam, ada yang kalau ditambahkan asam ya, dia ada yang ketemu temen, ada yang ketemu lawan. Karena sama-sama asam atau ketemu asam sama basa gitu ya lawannya. Terus kalau misalkan ditambahkan basa juga sama kan, ada yang basa ketemu asam ketemu lawan, basa ketemu basa ketemu teman. Tapi sekarang kalau ketemu air itu kan netral ya. Kira-kira ada temennya, ada musuhnya nggak? Nggak ada kan. Maka penambahan air, ini Bapak tulis ya yang D ya, penambahan air atau H2O atau disitu bahasanya Aquades ya, dia tidak merubah pH sama sekali ya, tidak merubah pH sama sekali. Paham ya sampai sini ya? Kalau penambahan air. Nah, sekarang Bapak akan bahas yang A, yang B dan yang C ya, yang A, yang B dan yang C. Kita bahas dulu yang A. Yang A pH-nya berapa di sini? 5 ya. Yang A pH-nya adalah 5 ya. Bapak tulis ini ya. Yang A ya. Yang A itu pH awal ya. pH awalnya sebelum ditambah apa-apa dia pH-nya 5 ya. Nah, sekarang yang B. Yang B dia ditambahkan HCl ya kan. Dia ditambahin HCl ya. Dia ditambahin HCl sehingga pH-nya turun jadi 4,96 ya. Nah, Bapak tulis di sini dia yang B itu dia ditambahkan HCl atau ditambahkan asam ya, sehingga pH-nya itu turun menjadi 4,96. Yang C ya tadi dia ditambahin NaOH ya kan, ditambahin NaOH. Nah, sehingga pH-nya naik menjadi 5,04 ditambahin NaOH ya yang bersifat basa sehingga pH-nya naik jadi 5,04. Nah, ini kan kalau Bapak main matematika ya, 4,96 itu kalau Bapak buletin berapa sih? 5 kan? Ya enggak? Kalau Bapak buletin ya 4,96. 5,04 kalau Bapak buletin berapa juga? 5 juga kan?
ya enggak? pH awalnya 5 ditambahin asam turunnya cuma sedikit banget kan, kecuali kalau turunnya itu 4,2 itu kan kalau dibuletin kan 4 kan. Ini 4,96 mendekati 5 banget kan ya nggak sih? Atau sama aja kalau Bapak bilangnya ya sama aja kayak kagak berubah 55 juga ya kan. Nah, yang C juga sama. Ditambahin basah naiknya cuma 5,04 ya Allah. Ini kan kalau dibuletin sama aja kan 55 juga kan. Ya enggak? Nah, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari sini? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang sifat larutan penyangga itu? Gampangnya gimana sih? Jadi kan kesimpulannya itu larutan penyangga ya enggak? Larutan penyangga gitu ya. Kalau dia ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa kayak gitu ya, sedikit asam atau sedikit basa itu pH-nya akan tetap ya enggak ya, asalkan penambahan sedikit ya, kayak tadi nih misalkan nih larutan penyangganya masing-masing 10 mili 10 milimol gitu ya, ditambahin cuma 0,5 ini kan jauh banget ya, dikit ya kayak gitu. Jadi penambahan jadi larutan penyangga itu kalau dia ditambahkan sedikit asam atau ditambahkan sedikit basa, pH-nya akan tetap. Inilah sifat dari larutan penyangga. Nah, makanya kenapa darah kita itu perlu banget yang namanya larutan penyangga kayak gitu ya, larutan penyangga. Kenapa? Karena bayangin ya kalau misalkan darah kita itu tidak ada larutan penyangganya, berarti kan larutan penyangga itu kan pH-nya akan tetap, atau disebut juga dia mempertahankan pH ya, mempertahankan pH. Nah, pH darah kita berapa sih? pH darah kita itu kan berkisar antara 7 sampai 7,4 ya, ini pH darah kita. Bayangin kalau misalnya nggak ada larutan penyangga, kita minum soda, atau kita yang suka makan bakso pakai cuka gitu ya, atau yang suka makan asinan gitu, atau yang suka makan asam-asam deh gitu istilahnya ya. Nah, masuklah asam ke tubuh kita gitu ya, ke darah kita. Kira-kira kalau nggak ada larutan penyangga, apa yang terjadi? Turun kan pH di darah kita kan, ya nggak? Bisa sampai 6, bisa sampai 5, bisa sampai 4, bahkan bisa sampai 3 kayak gitu ya, kalau tidak ada larutan penyangga. Atau misalkan kita itu apa ya istilahnya ya, minum promah, misalkan promah itu kan dia obat mah ya, obat mah itu adalah basa. Apa yang terjadi kalau di tubuh kita itu tidak ada larutan penyangga? Nah, maka naik kan drastis kan pH darah di tubuh kita kan, bisa 10, bisa 11, bisa 12 gitu. Yang mana kalau misalnya darah itu udah pH-nya itu udah segini-segini, pasti keracunan kita kan, tubuh kita kan kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya Allah itu menciptakan yang namanya larutan penyangga di dalam darah kita gitu. Yang mana kita sudah buktikan lewat perhitungan ya, ternyata awalnya 5 ditambahin HCl tetap 5 ya, naiknya turunnya cuma sedikit lah ya gitu ya. Ditambahin basa pun tetap 5. Begitupun larutan penyangga yang ada di tubuh kita. Dia kalau pH-nya itu berkisar dari 7 sampai 7,4 gitu ya, udah dia akan bertahan segini meskipun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang asam atau obat-obatan yang sifatnya basa seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Kenapa pada akhirnya di tubuh kita itu perlu dan penting banget adanya larutan penyangga. Ya. Oke, jadi apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Jadi larutan penyangga itu kalau ditambah sedikit asam dan ditambah sedikit basa itu dia pH-nya akan tetap ya, dia pH-nya akan tetap. Dia tidak akan berubah atau berubah cuma sedikit banget gitu ya. Oke, nah makanya makanya kalau kita waktu belajar titrasi asam basa kan, kalau grafik titrasi asam basa kan begini ya, grafik titrasi asam basa misalkan asamnya asam lemah sama basa kuat gitu ya, itu kan grafiknya akan seperti ini nih, set gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Nah,
kita belajar bahwa oh ini adalah titik ekivalen gitu kan ya. Nah, asam lemah sama basa kuat berarti kan yang menang basanya. Berarti nanti titik ekivalennya ini pasti di atas 7 gitu kan ya. Ada di sini ya, di atas 7 ya. Kayak gitu. Terus ada satu daerah di sini nih ya. Waktu Bapak keluarin juga di PTS kemarin ya, yang kita sebut juga dengan nama daerah penyangga kan gitu. Nah, pernah nggak sih kamu bertanya kenapa daerah ini tuh landai gitu ya, landai aja, hampir kayak apa ya namanya ya, hampir seperti rata gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau ini kan melonjak nih, yang nggak melonjak naik gitu, ini juga melonjak naik ya. Tapi ada satu daerah di mana dia daerahnya landai kan. Kalau misalnya daerahnya ini daerah landai, berarti daerah ini hampir pH-nya itu tidak berubah kan. Hampir pH-nya itu tidak berubah. Nah, inilah disebut dengan daerah penyangga. Kenapa? Karena larutan penyangga itu ketika ditambahkan asam atau ketika ditambahkan basa, dia akan mempertahankan pH-nya dia, kayak gitu ya. Jadi pH awalnya 5, ditambahin HCl tetap 5, ditambahin NaOH tetap 5. Paham ya sampai sini ya? Nah, inilah yang membuat pada akhirnya larutan penyangga itu dia larutan yang mempertahankan pH. Kalau di grafik titrasi daerah penyangga ini daerahnya yang seperti ini ya. Daerah yang dia itu landai gitu ya. Tidak apa sih? Tidak curam langsung naik kayak gitu ya. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, inilah pembahasan kita mengenai larutan penyangga. Nah, sekarang Bapak akan bahas soal di LKS gitu ya. Bentar ya. Bapak akan bahas soal di LKS, satu soal aja ya Bapak bahas ya, tapi teorinya aja yang Bapak bahas. Mana sih ini ya, LKS larutan penyangga. Nah, nanti Bapak foto deh, Bapak foto ya, screenshot ya. Nah, kita bahas di sini ya. Oke, sip. Nah, ini nanti tolong kamu kerjakan yang nomor 3 sama kayak tadi ya. Ini kan HCOH sama HCONA ya. Ka-nya udah ada. Terus ini pH awal kan ya. pH awalnya berapa? Ini ditambahkan H2SO4 berarti ditambahkan asam ya. Ini ditambah larutan yang pH-nya 1. Kalau pH-nya 1 kan berarti asam juga ya, ditambahkan asam. Ya, berarti kan H plusnya 10 pangkat min 1 ya. Kayak gitu. Yang ini pH-nya 13, berarti dia ditambahkan basa. Yang ini pH-nya 12, berarti basa juga ya, ditambahkan basa gitu ya. Sama kayak caranya sama seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, yang Bapak mau bahas adalah yang nomor 4. Perhatikan nih. Karena ini nanti di ujian nasional, meskipun ujian nasional udah dihapus, Bapak akan keluarkan di USBN ya. Di bawah ini yang merupakan larutan penyangga adalah, nah misalkan ada 5 larutan nih, P, Q, R, S, dan T. Nah, yang mana yang merupakan penyangga? Ingat ya, yang namanya penyangga itu dia sifatnya adalah mempertahankan pH. Jadi mau ditambah asam atau mau ditambah basa, dia itu pH-nya berubahnya sedikit banget deh, bahkan hampir seperti tidak berubah. Coba kita lihat yang P. Yang P, pH awalnya 3,0 ya. Ditambahin asam, dia jadi 1,0. Turunnya drastis nggak? Drastis kan turunnya ya, dari 3 ke 1 ya. Ditambahin basa, naik langsung pH-nya jadi 4 gitu. 1 kan kalau dibuletin nggak bisa jadi 3 dong. 4 juga kalau dibuletin nggak bisa jadi 3, ya nggak? Berarti yang P itu bukan merupakan larutan penyangga. Nah, kira-kira yang mana nih yang larutan penyangga nih? P, Q, R, S, atau T? Kalau Bapak sih jawabannya yang Q ya, sama yang R ya. Kenapa? Karena Q itu pH awalnya 5. Pas ditambahin asam, turunnya cuma sedikit, 4,9. 4,9 kan kalau kita buletin jadi 5 juga dong, ya enggak? Ketika ditambahkan basa, dia naik sedikit, 5,1. Ya, 5,1 kan kalau dibuletin juga 5 dong, ya enggak? Kayak gitu ya. 5, 5, 5. Maka dia adalah larutan yang mempertahankan pH. Nah, sekarang yang R. R itu
dia awalnya pH-nya 8 ya, ditambahin asam turunnya cuma sedikit 7,9. Ini kan kalau dibulatin bisa jadi 8 dong, ya enggak? Ditambahin basa juga sama, dia naiknya cuma sedikit 8,1. Ini kan kalau secara matematika dibulatin juga tetap 8 dong, kayak gitu. Nah maka pH awalnya 8, ditambahin sedikit asam 8, ditambahin sedikit basa juga 8. Maka yang termasuk larutan penyangga adalah Ki dan R. Kayak begitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, paham ya sampai sini ya? Oke, sekian bahasan dari Bapak. Nanti hari Jumat kan ada kimia lagi ya. Kalian kerjakan nomor 3 ya, kalian kerjakan nomor 3. Nanti di grup akan Bapak tunjuk ya, siapa yang ngerjain soal A, siapa yang ngerjain soal B, siapa yang ngerjain soal C, siapa yang ngerjain soal D, siapa yang ngerjain soal E. Harus siap ya presentasi hari Jumat seperti pada saat lagi Zoom meeting. Yang sudah maju mohon maaf ya Bapak cut dulu biar nilai juga kebagi-bagi ya, nilai tambahannya kebagi-bagi. Yang belum maju siap-siap Bapak tunjuk ya. Pas saya mau nyoba ngerjain, boleh nanti PC Bapak ya, tanya-tanya sama Bapak ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.